Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Masjid Baitul Ma'mur yang semoga senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, segala taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Pada sore hari ini kembali kita dipertemukan dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, untuk bersama-sama kita mempelajari sebagian hal dalam agama kita yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yaitu ilmu yang membuahkan amal yang saleh, ilmu yang membuahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang lalu, bulan lalu, kita bersama-sama telah menyelesaikan terkait dengan wajib solat, syarat solat, sunnah-sunnah solat, kemudian hal-hal yang makruh dalam solat dan pembatal-pembatal solat, termasuk pula hukum orang yang meninggalkan solat dengan rincian yang telah kita jelaskan pada kajian yang telah berlalu. Dan insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang salat-salat sunnah, atau dalam istilah lain salat tatawwu'. Salat tatawwu' atau salat-salat sunnah merupakan salat yang disyariatkan, dianjurkan dalam syariat untuk dikerjakan, akan tetapi tidaklah sampai
wajib hukum melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya untuk kita semua kaum muslimin, Allah menyiapkan bagi kita amalan-amalan sunnah yang dengannya kita bisa beramal dari jenis amal-amal yang wajib yang merupakan rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat, di sana ada ibadah salat, lalu ada puasa Ramadan, lalu ada zakat, ita'uz zakah, lalu ada iqamatul hajj, menegakkan ibadah haji bagi yang mampu. Semua amal ibadah yang wajib dan rukun Islam ini, selain ibadah yang wajib, sifatnya wajib, Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan di sana tambahan berupa amal ibadah yang sunnah yang serupa dengan ibadah-ibadah tersebut. Dan ini sebagai kesempatan bagi kita kaum muslimin, ya, untuk memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, selain untuk melengkapi dan menyempurnakan dari ibadah-ibadah wajib tersebut yang telah kita laksanakan. Ya. Dan nanti akan kita baca hadis yang menunjukkan bahwasanya di antara keutamaan salat-salat sunnah, terutama salat sunnah rawatib, adalah bahwasanya salat tersebut akan melengkapi, akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada salat-salat wajib yang kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan salat tatawwu' atau salat-salat sunnah merupakan afdalul qurbat ba'dal jihad fi sabilillah, merupakan amal yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal setelah jihad di jalan Allah, wa talabil ilmi, dan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu, kita sudah sampaikan dulu, ya, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, bahwa amal ibadah sunnah yang paling afdal adalah talabul ilmi. Beliau mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuhu. Talabul ilmi, belajar ilmu agama itu satu amal yang tidak ada yang bisa menandinginya, ya, menyamainya. In sahhat niyatuhu, tapi apabila niatnya itu benar. Apa niat yang benar? An yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan dari diri sendiri, lalu dari orang lain. Kalau niatnya itu niatnya benar. Setelah itu kata beliau adalah salat sunnah. Ya. Karena kata beliau limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus menjaga salat-salat itu, salat-salat sunnah tersebut, dan melaksanakannya. Dan ini merupakan salah satu sebab, ya, orang yang istiqomah di atas sebuah amalan sunnah, ini merupakan satu sebab mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur tentang hadis wali, hadis walinya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, ini hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku bisyai'in, dengan sebuah amalan, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih, dibandingkan amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi apa maksudnya? Amal yang paling Allah cintai dari seorang hamba untuk dilakukan adalah amal apa yang Allah wajibkan. Maka enggak bisa disamakan dengan yang sunnah. Tentu yang wajib lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Lalu hamba tersebut terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amalan sunnah hingga aku pun mencintainya. Jadi walinya Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istiqomah di atas amal-amalan sunnah. Ya, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sekecil perkara apapun yang beliau syariatkan, dan berusaha untuk istiqomah di atas amalan-amalan tersebut. Apalagi salat sunnah, dan dia merupakan amal ibadah yang besar. Ya, kalau bisa istiqomah, maka ini salah satu amal, salah satu sebab mendatangkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepanjangan hadis ini hadis cukup panjang, ya. Bagaimana Allah akan memberikan balasan ketika Allah sudah mencintai hamba tersebut, maka Allah akan membimbing dirinya. Allah bimbing matanya, tidak melihat kecuali apa yang Allah ridhoi. Allah bimbing telinganya, tidak mendengar kecuali apa yang Allah ridhoi. Allah bimbing tangan dan kakinya, tidak memegang, tidak berjalan kecuali kepada yang apa yang Allah ridhoi. Itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Derajat wali ini Allah yang netapkan, ya, bukan kita yang netapkan. Ya. Dan mungkin tanpa disadari seorang itu sebenarnya walinya Allah. Karena syarat untuk menjadi wali Allah apa? Beriman dan bertakwa. Itu syarat untuk menjadi walinya Allah, al-iman wa taqwa. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak merasakan rasa takut atas apa yang mereka lakukan di dunia, apa yang mereka tinggalkan di dunia, walahum yahzanun, dan tidak merasakan sedih dengan apa yang mereka akan dapatkan nanti di akhirat, bahagia. Siapa mereka wali-wali Allah itu? Allah sebutkan, Allah tafsirkan langsung dalam ayat tersebut, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Jadi tidak harus syarat jadi wali itu bisa terbang. Ya. Kalau sekarang orang gampang bisa terbang. Ya. Beli tiket 500.000 terbang dari Lampung ke Jakarta. Bisa terbang, ya Pak. Bukan syarat terbang orangnya di sini ngaku sholat Jumat di Masjidil Haram, padahal masih 4 jam lagi seharusnya. Karena selisih apa? Jam, gitu kan. Nah, wali Allah itu sederhana tafsirnya. Allah sudah tafsirkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Di antara sifat takwa itu seorang mengamalkan apa yang Allah perintahkan, baik itu perkara yang wajib dan mereka tambah dengan perkara-perkara yang sunnah, sebagai rangka, sebagai wujud
upaya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak hanya mencukupkan dengan yang wajib saja. Kalau bisa istiqomah mengamalkan amal-amalan yang sunnah. Kemudian secara khusus tentang ibadah salat. Tadi ibadah sunnah secara umum, ya, maka jangan meremehkan amal-amalan yang katanya sunnah. Sebagian orang kalau tahu, oh ini hukumnya kan cuma sunnah. Ya sunnah, tapi apa? Kerjakan, jangan ditinggalkan. Orang yang istiqomah mengamalkan amalan sunnah, mudah-mudahan menjadi sebab kecintaan Allah bagi dirinya dan dibimbing dia oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan. Secara khusus untuk salat-salat sunnah, keutamaannya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdul muslim yaumal qiyamah as-shalah." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari seorang mukmin, seorang hamba muslim adalah salatnya. Salat, ya, salat fardu. Amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali pada hari kiamat. Dan hisab bagi orang mukmin itu ada dua macam. Bapak sekalian, yang pertama ada namanya al-ardu, pemaparan. Dan inilah al-hisabul yasir, hisab yang ringan. Ya Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 sampai ke-9. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, menerima kitab dengan tangan kanannya, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan kembali dia ke keluarganya dalam kondisi bahagia. Ini orang mukmin mendapat hisab yang pertama, namanya hisaban yasiran, atau disebut juga dengan al-ardu, yaitu pemaparan. Apa itu? Allah Azza wa Jal hanya memaparkan kepadanya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya, ata'rif dan bakada, apakah kamu tahu dosa kamu ini? Hamba itu mengakui, terus seperti itu, tanpa ada munaqasyah, tanpa ada pertanyaan selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa tersebut. Jenis hisab yang kedua bagi orang mukmin adalah namanya munaqasyah. Munaqasyah itu akan ditanya lebih detail oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan. Dan ini Allahu a'lam bishawab, mungkin akan dijalani oleh orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa besar itu kan dalam bab akidah kita meyakini pelaku dosa besar yang belum taubat di dunia dia muslim tapi fasik, tidak sempurna imannya. Di akhirat, ya, dia tidak mesti di neraka, dia di bawah masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Selama dia muslim, maka dia di bawah masyiah kehendaknya Allah. Kalau Allah mau, Allah akan memberikan ampunan kepada dia dengan rahmatnya. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dia dengan keadilan Allah. Itu di akhirat. Nah, itu pelaku dosa besar kalau belum taubat. Tapi kalau sudah taubat, ya sudah, Allah maafkan. Kemungkinan mereka itulah orang yang akan mendapatkan munaqasyah. Apa munaqasyah ini? Ditanya secara detail dosa yang telah dia lakukan selama di dunia, maka panjang hisab nanti, panjang itu Pak di akhirat itu Pak, ya. Wallahu alam entah berapa tahun. Sebagaimana ada sebuah khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya selisih waktu antara fuqara, antara agniya, orang-orang berkecukupan di dunia, dengan orang-orang fuqara, orang-orang fakir di dunia yang masuk surga itu jaraknya 500 tahun. Itu jarak orang fuqara masuk duluan ke surga baru agniya. Kenapa? Agniya ini hisabnya panjang, dan hisab itu banyak, amalnya dihisab, hartanya dihisab, umurnya dihisab, ya.
maka semakin panjang umur seseorang, semakin banyak juga hisab. Semakin banyak harta seseorang, maka semakin lama pula apa? Hisabnya. Ya. Taib. Yang pertama amal yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla adalah salat. Fa in atammaha, kalau dia menyempurnakan salatnya sempurna, nggak ada yang bolong-bolong, dan salatnya ini bagus, khusyuknya bagus, tumaninahnya bagus, alhamdulillah, selamat dia. Wa illa, kalau tidak sempurna, qila, maka akan dikatakan kepada para malaikat, unduru hallahu min tatawwu, lihatlah kepada amal orang ini, apakah dia punya salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil fariidhah min tatawwu'ihi, kalau dia punya ibadah sunnah, yaitu salat sunnah, maka salat fardu tadi akan ditutupi, disempurnakan, digenapkan dengan amal sunnah yang dia lakukan. Itu tentang salat. Summa yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah mislu dzalik. Kemudian kata Nabi yang mulia SAW, akan dilakukan hal yang serupa kepada semua amal wajib lainnya. Jadi amal wajib lainnya juga akan dilakukan hal yang sama. Kalau nggak sempurna, akan dicari amal-amal yang sunnah untuk menutupi kekurangan dari kesempurnaan, ya, ibadah wajib yang dia lakukan. Maka ini merupakan kesempatan kita untuk menggenapkan, untuk menyempurnakan amal ibadah wajib yang kita lakukan, yang sangat mungkin sekali ya ada kekurangan-kekurangan di sana. Kadang-kadang sholat sambil ngelamun, orangnya di sini pikirannya kemana-mana, ya, sampai lupa bacaannya apa. Allah musta'an. Makanya kita jangan merasa cukup dengan itu, ya, kita semangat untuk melaksanakan salat sunnah sebagai pelengkap, penyempurna amal wajib yang kita lakukan. Taib. Yang kedua, masalah yang kedua, jenis-jenisnya. Salat sunnah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan salat sunnah muqayyadah. Salat sunnah muqayyad. Apa makna salat sunnah muqayyad? Salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang berkenaan dengan waktu-waktu tertentu. Taib. Dan salat ini ada yang mengikuti salat fardu yang kita sebut dengan rawatib, dan ada yang tidak mengikuti salat fardu seperti witir, salat duha, ya, dan salat kusuf dan semisalnya. Nah, salat ini disebut dengan salat muqayyad. Apa salat muqayyad? Salat yang berkenaan dengan waktu-waktu tertentu, imma berkaitan dengan salat fardu, kita sebut dengan rawatib, maupun tidak. Taib. Jenis yang kedua namanya salat sunnah mutlak atau mutlaqah, yaitu salat sunnah yang tidak berkenaan dengan waktu-waktu tertentu. Taib. Wan nau'ul awal, kata beliau, jenis yang pertama yaitu salat sunnah muqayyadah, ada banyak macamnya. Kata beliau sebagiannya itu lebih taukid, lebih ditekankan dari sebagian yang lain. Dan yang paling taukid, yang paling afdal dari salat yang pertama, jenis yang pertama yang muqayyadah adalah salatul kusuf, salat gerhana.
Salat apa? Gerhana. Baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Summal witru, lalu salat witir. Nah, summa salatul istisqa, lalu salat istisqa. Summa salatut tarawih, lalu salat tarawih. Taib. Lalu jenis yang kedua itu salat mutlaqah, salat sunnah yang mutlaqah. Ya. Salat yusra'u fil laili kullihi, yang disyariatkan pada malam hari secara keseluruhan, maupun salat yang dilakukan pada siang hari. Dan salat tahiyatul masjid itu diantaranya salat mutlaqah, karena yang penting salat begitu, tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Yang penting masuk masjid salat, ketika tidak mau salat maka salat, disebut salat mutlaqah. Kemudian salat ba'diyah wudu, setelah wudu ada sunnah salat 2 rakaat, ini pun salat sunnah mutlaqah, ya. Nah, pada malam hari adalah salat malam atau qiyamul lail atau tahajud, ini adalah salat mutlaq atau mutlaqah, yang pada asalnya tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu untuk salat malam. Yang penting qiyamul laili mathna mathna, salat malam itu kata Nabi SAW 2 rakaat 2 rakaat. Ya, dan apabila seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, hendaklah menjadikan yang terakhir sebagai witir. Berapa jumlahnya? Ya, tidak ada pembatasan. Akan tapi yang biasa dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat. Pernah juga beliau salat 13 rakaat. Artinya semua itu diperbolehkan, ya. Tidak ada batas yang maksimal untuk jumlah rakaatnya. Namun 2 rakaat dan ditutup dengan witir. Dan pembahasan witir akan kita bahas lebih luas di sini insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, apakah ada salat-salat sunnah yang disyariatkan dilaksanakan dengan berjamaah? Jawabannya ada. Yaitu salat tarawih, salat istisqa, salat minta hujan. Dan ini salat yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh pemerintah kaum muslimin dan para ulama kaum muslimin, mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat bersama-sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Namanya salat apa? Istisqa. Dan dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pada zaman kekhilafahan beliau. Adapun istisqa itu sendiri, doa istisqa, doa minta hujan, itu tidak harus dilaksanakan dengan salat. Doa apa ya? Boleh bagi khatib Jumat untuk berdoa dalam khutbahnya dengan doa istisqa, minta hujan. Dan sunnahnya Pak, kalau khatib Jumat misalkan mau khutbah meminta hujan kepada Allah, sunnahnya dia mengangkat tangan setinggi-tingginya. Ya, ketika jamaah melihat khatib mengangkat tangan setinggi-tingginya dan mengatakan Allahumma aghithna, ya Allah turunkan kepada kami hujan. Allahumma anzil alaina al-ghais, ya Allah turunkan kepada kami pertolonganmu berupa hujan. Maka jamaah para hadirin disunahkan juga mengangkat kedua tangan mereka setinggi-tingginya. Ini khusus pada doa istisqa saat khutbah Jumat. Tapi kalau bukan istisqa, maka yang benar Pak, Bu, ya, jamaah itu tidak mengangkat kedua tangan meskipun imam atau khatib berdoa. Cukup diam saja dan mengaminkan. Mengaminkan boleh, tidak mengapa. Tapi tidak mengangkat kedua tangan, kecuali khatib tadi minta hujan kepada Allah, istisqa namanya, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan, ya. Taib.
Lalu salat kusuf, salat gerhana, ini salat yang dilaksanakan ya ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, disunahkan dilaksanakan secara berjamaah. Sebagian mungkin akan mengatakan salat Id, Ustaz, ya. Karena dalam sebagian madhab ulama berpandangan salat Id baik Idul Adha maupun Idul Fitri hukumnya sunnah. Tapi yang rajih, ya, yang kita kuatkan, salat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya fardu ain, wajib, kecuali bagi yang punya udzur, ya. Di antaranya orang yang safar, orang yang sakit, itu punya udzur. Yang mukim tidak sakit maka harus salat Id. Bahkan Nabi SAW itu mengeluarkan para wanita yang sedang haid pun disuruh keluar untuk menyaksikan perayaan Id, hanya saja tidak ikut salat, mereka pisah. Yang tidak salat ya misah, tapi mereka semua menghadiri, menunjukkan ya kewajiban salat Id bagi yang tidak memiliki udzur. Maka enggak disebutkan beliau dalam salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Baik Ustaz, salat malam bukan tarawih. Salat malam bukan tarawih, apakah boleh dilakukan dengan berjamaah? Jawabannya sesekali boleh, namun tidak dilakukan dengan ya keseringan dan atau bahkan terus menerus. Sebab sesekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di rumah beliau salat dengan beberapa orang, di antara salat dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi, tapi bibinya itu istrinya Nabi SAW. Maimunah itu bibinya Nabi SAW, bibinya Ibnu Abbas, istri Nabi, tinggal nginap di rumahnya Maimunah supaya Ibnu Abbas pengen tahu apa sih amalan Nabi pada malam hari. Ya, ketika Nabi bangun pada malam hari untuk sholat, Ibnu Abbas pun bangun untuk sholat mengikuti Nabi SAW. Ya, awalnya beliau berdiri sebelah kiri Nabi, maka ditarik kupingnya oleh Nabi, dipindah ke kanan Nabi. Ini yang sunnah kalau sholat berjamaah hanya 2 orang, makmum itu di samping kanan imam. Ini yang benar. Syahid dalam hadis ini bahwa boleh orang sholat malam sesekali dengan berjamaah, akan tapi tidak menjadi kebiasaan. Sebab Nabi SAW tidak membiasakan hal tersebut, kecuali hanya sholat tarawih 3 malam Nabi sholat tarawih berjamaah. Ya, ini cukup menjadi dalil sholat tarawih itu bagusnya dilaksanakan secara berjamaah. Bahkan ada hadis lain yang menyebutkan ya, barang siapa yang sholat sampai imam yansorifa, sampai imam berpaling sholat tarawih, maka kutibat lahu qiyamul lailatin, ditulis bagi orang itu sholat semalam suntuk. Kalau ngikut sholat tarawih bareng imam sampai imam berpaling. Adapun Nabi meninggalkan tarawih setelah malam ketiga, ya, karena khawatir itu akan diwajibkan kepada kita, maka Nabi berhenti, ya. Tapi syariat sholat berjamaah untuk tarawih tetap berlaku sampai hari kiamat. Taib. Adzan Isya. Taib. Kita istirahat sholat Isya dan kita lanjut insyaallah setelah sholat Isya. Wallahu a'lam bissawab.